Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'fa bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena Allah titipkan bumi dalam keadaan hampar, langit dalam keadaan sebagai atap, dalam keadaan normal sampai saat sekarang ini. Meskipun di mana-mana musibah melanda, namun Allah beri kesempatan kita yang tersisa umur ini agar bisa menikmati ibadah dengan nyaman, dan hendaknya kita bisa mempergunakan nikmat Tuhan, nikmat alam semesta, nikmat jasad ini dengan baik dan sebaik mungkin, dengan rasa syukur kepada Allah. Hamba yang bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan mengurikannya, izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah khatib memberi judul khutbah, yaitu orang-orang yang bertakwa yang menang di sisi Allah. Orang-orang yang bertakwa yang menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafazah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mendapat kemenangan bagi Allah. Kemenangan di sini Allah janjikan surganya Allah. Maka oleh karena itu tiap hari dalam 5 waktu sehari semalam, lewat kata hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kata Allah. Mari kita menuju kemenangan. Artinya bahasa yang tersirat di sana, mari hambaku mendekatlah kepadaku 5 waktu sehari semalam, mendekatlah kepadaku ya wahai hambaku. 10 kali sebanyak waktu azan kata hayya 'alal falah dikumandangkan oleh para muazzin kita. Kemudian dalam kata iqamah, kata kemenangan itu Allah seru lewat media manusia muazzin, mari kita menuju kemenangan. Kata hayya 'alal falah itu terdapat 5 kali dalam kalimat nida seruan, berjumlah 15 kali. Begitu cintanya Allah kepada kita agar kita menjadi abdan syakur, hamba yang tahu berterima kasih. Namun ketika kata kemenangan itu diseru oleh Allah,
Di saat medsos merajalela, media sosialisasi, medsos yang berkembang lewat HP, internet dan telekomunikasi, anak kita, generasi kita sibuk main HP. Orang tua, muda, semuanya tanpa menghiraukan Sang Pencipta menyeru dengan kumandang, mari menuju kemenangan. Tetapi manusia lupa. Wajar Allah murka. Bagaimana memberikan jantung ini, memberikan jasad ini, yang membentangkan bumi ini dalam keadaan hampar dan langit sebagai atap yang mengundang. Namun yang undangan untuk sekali 5 kali sehari semalam ini tidak dihiraukan. Oleh karena ini Allah katakan dalam surat An-Naba ayat 31 tersebut, innal muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang bertakwa itu yang menang. Namun kita perlu tahu kriteria orang yang menang, yang dijanjikan surga ada Allah. Yang menghargai undang Allah itu siapa? Maka berkatalah Sayyidina Ali, salah seorang Khalifah Ar-Rasyidin, sahabat Rasul yang tercinta. Beliau berkata, orang-orang yang terindikasi yang bertakwa di dalam surat An-Naba ayat 31 yang dijanjikan Allah surga, yang menghargai undangan Allah itu siapa? Ini dia. Yang pertama yang diundang oleh Allah itu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil, artinya orang yang takut dengan kekuasaan Allah. Lautan membentang begitu indah, gunung Allah berikan kepada manusia menjulang tinggi, mempermantap keindahan hiasan bumi ini. Kemudian langit begitu juga, Allah benamkan cahaya matahari yang menerangi manusia. Begitu sayang Allah, setelah terbenam matahari Allah tumbuhkan cahaya rembulan. Setelah habis cahaya rembulan Allah hiasi bintang. Namun manusia tidak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Maka wajar Allah berkata dalam surat Az-Zalzalah, bumi diguncang, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan menggoncangkan isinya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan isinya karena berat menanggung beban manusia. Dengan bahasa apa lagi aku supaya hambaku bersyukur kepadaku? Dengan bahasa apa lagi hambaku aku sampaikan supaya selalu mendekat kepadaku, tidak lupa kepadaku? Inilah hakikat hayya 'alal falah tersebut. Disampaikan dengan bahasa kematian, susahnya orang menghadapi kematian, manusia melihat kematian. Dia adalah sonsang bak kambiang dikubak hidup. Begitu susahnya menghadapi kematian, setiap saat manusia bertakziah. Hilang satu persatu, berpisah jasad dengan ruh kakak, keluarga, orang tua yang dicinta. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, ahsanu amala, supaya manusia bisa mengambil pembelajaran dari kematian itu dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Perkasa memiliki alam semesta ini, memiliki angin ini yang meniupkan apa yang ada di bumi dan di langit ini agar bisa bernapas, begitu cinta kepada Allah. Namun kata al-khawfu minal jalil ini tidak dihiraukan oleh manusia.
wajar nikmat Allah murka kepada kita. Bahkan kita lihat zaman sekarang ini, begitu Allah cinta, berkumandang azan, hayya 'ala shalah, mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Namun nan sibuk membuka bawang, sibuk bakar rajo, indah jua sumbang bukum yang paum layan jiun. Tuli bisu buta, mereka tidak kembali juga kepada Allah. Maka wajar ketika itu umat Nabi Musa yang tidak sholat Jumat, cukup pembelajaran bagi kita. Kunu kiradatan khasi'in, jadilah kamu kira dalam keadaan hina. Baik solat Jumat, wahai umatku, indah calianlah azab engkau, wahai ya Musa, kami tidak percaya dengan keadaan Tuhan engkau. Indah percaya lah, jadi monyet dulu, tumbuh penyesalan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu su'ul azab, sejajan azab itu datang di dunia dan di akhirat, itu karena ulah perbuatan manusia. Seperti halnya Nabi Yunus alaihi salam, beliau ketika itu menyeru umatnya, wahai umatku, sembahlah Allahur Rabbi, Allah Tuhanku. Tidak diacuan di umatnya dah, malah dilempar oleh umat beliau, kepala beliau sampai bengkak. Udah 3 kali tidak diacukan. Nanti kalian kena azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai umatku yang menciptakan alam semesta ini, jika kalian menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari. Tidak diacukan oleh umatnya. Pergi Nabi Yunus alaihissalam karena sakit hatinya tanpa ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu sakitnya hatinya, menyeru kebaikan tidak didengarkan. Maka ketika berangkat menyeberangi lautan, indak mengarik kapal itu seketika Allah nyuruh kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena Nabi Yunus alaihissalam sakitnya hatinya kepada umatnya yang melemparnya dengan batu, ditinggalkan beliau tanpa perintah Allah. Nabi saja kalau tidak menuruti perintah Allah terlebih dahulu, Allah berikan ujian. Tidak mengarik kapal itu dulu. Kenapa? Karena Nabi Yunus alaihissalam beliau pergi tanpa ada aba-aba wahyu dari Allah. Dilemparlah, diundi ketika itu karena ketakutan. Gara-gara orang yang satu kapal ini tidak bergerak, maka diadakanlah undian ketika itu, digoncang seperti julo-julo. Keluar Nabi Yunus 3 kali. Setelah dilempar, setelah dia ambil undian itu, ternyata Nabi Yunus 3 kali yang keluar namanya. Dilempar Nabi Yunus, kapal baru bergerak. 40 hari Nabi Yunus alaihissalam karena umatnya di dalam perut ikan. Jadi karena orang yang berdosa 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang lain bisa terkena seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam. Cukup ini jadi pembelajaran bagi kita. Kemudian bagaimana umat Nabi Yunus yang ditinggalkan? Datanglah ketika itu petir yang menggelegar dari langit dan bumi ketika itu menggoncang. Cepat-cepat umat Nabi Yunus yaitu bertaubat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertaubat minta ampun kepada Allah, maka Allah tarik kembali azab tersebut. Jadi kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, jikalau alam semesta ini kita tidak ingin muntah, gunung meletuskan, mengeluarkan isi perutnya, bumi mengeluarkan isi perutnya, karena halnya sama dengan isi perut kita. Jikalau kita tidak makan yang sehat-sehat, maka perut kita tidak nyaman. Begitu juga bumi itu, akhrajatil ardu asqala, bumi akan mengeluarkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Oleh karena itu azab itu akan bisa pergi apabila diri dan keluarga kita terjauh dari segala perbuatan yang menyimpang, perbuatan maksiat. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kenapa? Ista'azzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Tuhan. Jikalau hambaku bersyukur padaku, ingatlah, jikalau hambaku bersyukur padaku,
aku tambah nikmatnya. Dan jikalau hamba-Ku kufur padaku, azabku maha pedih. Nah, inilah gambarannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan aman negeri ini. Jikalau kamu banyak berbuat buruk, diri dan keluargamu berbuat maksiat, tidak solat, tidak ibadah, tidak menghiraukan Allah yang Maha Kuasa, maka tunggulah wa in asatum falha. Allah lihatkan keburukan itu dari hasil apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang terindikasi rasa syukur, bertakwa dan dapat kemenangan itu, kata Imam Ali, adalah asyukru anil jazim. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah menghilangkan tidak rasa syukur, tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Kalau dia punya uang yang berlimpah, ada rasa kepeduliannya kepada Allah, ada rasa berterima kasihnya kepada sesama manusia, ada kepeduliannya terhadap sesama, dia kurbankan harta bendanya di jalan Allah sebelum Allah memberikan korban-korban yang banyak. Semakin peduli orang kepada fakir miskin, orang-orang yang kekurangan daripada dia, maka Allah akan peduli pula dengan kita. Maka pada saat ini kita orang-orang yang kaya dermawan, jikalau ada uang, mari kita berkurban. Kenapa? Kurban artinya qoroba yaqrobu kurbanan, adalah jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada manusia, agar manusia, sahabat kita, keluarga kita tidak berbuat maksiat, agar para fakir miskin yang tidak pernah mencicipi daging kurban, mereka mencicipi daging kurban pada hari ini. Ini adalah kedermawanan orang-orang yang kaya yang selalu bersyukur kepada Allah, akan berpengaruh pada negeri ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kurban artinya, Idul Adha ini artinya adalah mengkorbankan sifat-sifat kehewanan kita yang ada dalam diri kita. Jiwa yang serakah, jiwa yang tidak peduli. Nah, inilah terdapat interaksi sosial di antara kita, menanamkan nilai-nilai sosial dari kurban itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah orang yang bersyukur. Itulah yang menang nantinya, yang diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amalu fi tanzil. Wal amalu fi tanzil. Artinya orang yang mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperilaku dekat diri kepada Allah dengan kebaikan. Bagaimana dekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan? Dia berintegrasi dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran dan hadis. Dia pelajari Al-Quran secara bahasanya, secara tilawahnya, secara memahami tafsirnya, agar bisa tahu bahwa makna kehidupan ini yang lurus, mana yang benar dan mana yang salah, tahu dengan hukum Islam, tahu dengan apa yang ia lakukan untuk berbuat demi Islam ini. Karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah. Agama pengarah dan tonggak kita adalah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Nah, inilah wal amalu bi tanzil. Inilah orang yang mengikuti skenario Allah, dia akan mendapat kemenangan kepada Allah yang membumikan, yang membumikan kehidupannya dalam Al-Quran, dalam tubuhnya dia amalkan. Yang terakhir, ar-ridha fi qalil. Artinya orang yang ridha dengan hal yang sedikit. Oh, kalau dapat rezeki yang sakete, ini bersyukur kepada Allah. Banyak, dia bersyukur kepada Allah, tak pernah mengumpat dan mencelah. Nah, inilah 4 ciri-ciri orang yang dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan bisa diambil pembelajaran sebagai ciri khas jembatan untuk menuju kemenangan ke syurganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim.